Shalom saudaraku, selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program Renungan Harian Terpadu. Kita bersyukur dapat kembali berjumpa. Semuanya ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu indah dan mulia dalam setiap kehidupan kita. Biarlah keberadaan hidup kita tetap kita syukuri karena kita berada dalam berkat, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita awali bersama dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami pada saat ini untuk belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam perjalanan kehidupan kami, agar kehidupan kami dalam mengiring Tuhan hari demi hari berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini, sehingga kami memperoleh pemahaman yang benar tentang firman-Mu, agar perjalanan kehidupan kami mengiring Tuhan semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan belajar tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. Sehubungan dengan judul tersebut, kita dapat membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, kita membaca ayat 15 sampai 31. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai yang ke-31. Tapi pada kesempatan ini, kita hanya membaca ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Sekali lagi pada kesempatan ini, dari keseluruhan bacaan tadi, kita hanya membaca ayatnya yang ke-15 sampai ke-21 dari Yohanes pasal 14. Adapun bunyinya adalah demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah bacaan kita di saat ini, saudaraku. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita dalam mengiring Tuhan, sekaligus menjadi inspirasi dalam kita menjalani kehidupan. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang saya panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya sudah katakan tadi bahwa topik kita saat ini adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Bila kita perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bacaan di saat ini, dalam Yohanes passalnya yang ke-14, ayat 15 sampai 31, bila kita teliti dengan saksama bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia, maka pada bacaan ini kita akan dapati kurang lebih 3 peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Dan kita dapat melihatnya itu dari beberapa ayat bacaan kita di saat ini. Dikatakan pada ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan minta kepada Bapa supaya mengaruniakan kepada kita umat manusia penolong, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Jadi, peranan Roh Kudus yang pertama adalah dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai penolong dalam kehidupan kita untuk menyertai keberadaan hidup kita selama-lamanya. Jadi, perlu kita ketahui bersama, Roh Kudus memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sebagaimana telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan minta kepada Bapa di sorga, supaya Ia mengaruniakan penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia adalah sebagai penolong untuk menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Jadi saudaraku, kita patut bersyukur karena Tuhan telah naik ke sorga dan Dia berjanji akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Hal ini patut kita syukuri saudaraku, sebab janji Tuhan ya dan amin. Karena itu menjadi penting dalam setiap kehidupan kita untuk memahami bahwa Roh Kudus sebagai penolong untuk menyertai kehidupan kita umat manusia sampai selama-lamanya. Jadi, Roh Kudus menyertai sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat 17 pada bacaan kita dikatakan, tetapi kamu akan mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami, bahwa setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dengan demikian kehidupannya telah dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan penolong untuk menyertai kita. Bukan saja menyertai, tetapi Dia tinggal, Dia diam dalam kehidupan kita, dalam hati kita, supaya Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Kita sekali lagi patut bersyukur kepada Tuhan, karena Roh Kudus yang menjadi penolong dikaruniakan kepada kita untuk Dia tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, supaya Ia menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Selanjutnya peranan Roh Kudus. Yang kedua adalah kita dapat membaca ini ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Jadi yang kedua, peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia adalah mengajarkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, Dia adalah guru yang agung, yang menuntun, yang mengajar kita supaya kita dituntun pada jalan kebenaran. Dengan demikian, saudaraku yang diberkati Tuhan, peranan Roh Kudus
adalah mengajarkan kita tentang kebenaran sehingga kita hidup, berjalan dan melangkah berdasarkan kebenaran yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Maka kita dapat katakan peranan yang kedua daripada Roh Kudus dalam kehidupan manusia adalah mengajarkan atau menuntun perjalanan hidup kita agar hidup kita dapat hidup dalam kebenaran. Hal ini perlu kita pahami agar kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan dimanapun kita melangkah, bertindak. Biarlah kita berada dalam tuntunan kuasa Tuhan, agar perjalanan hidup kita berada dalam petunjuk tuntunan kasih-Nya, sehingga kehidupan kita hari demi hari semakin berkualitas, semakin indah di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka kita patut bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita boleh diajar, kita boleh dituntun, kita boleh dihentar oleh Tuhan. Kalau kita boleh hidup sampai saat ini, semuanya karena berkat dan kasih Tuhan yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, tentu hal ini perlu kita syukuri, sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan mulia di hadapan Tuhan. Peranan Roh Kudus yang ketiga dalam kehidupan manusia terdapat di dalam ayat yang ke-26 bagian B. Dikatakan bahwa Dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi peranan Roh Kudus adalah mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan katakan, mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan firmankan, agar kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ingatkan itu dalam kehidupan kita. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, peranan Roh Kudus yang ketiga ini menjadi begitu penting dalam kehidupan kita karena dia mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan katakan. Dengan perkataan lain, perjalanan hidup kita yang kita jalani di dalam dunia ini selalu berada dalam pantauan, dan Tuhan akan tetap menolong, menyertai, dan bahkan mengingatkan kita supaya kehidupan kita itu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kehidupan kita itu selalu diingatkan oleh firman Tuhan, oleh firman kebenaran yang akan menuntun kita pada jalan kebenaran yang sempurna itu. Sehingga dalam setiap kehidupan kita, kita dapat merasakan tuntunan kuasa Tuhan dalam setiap kita bertindak, melangkah maupun melakukan segala sesuatu. Roh Kudus, Roh Tuhan,
Roh penghibur, roh kebenaran akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Mengingatkan hal tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Berarti dia mengingatkan apabila itu hal yang salah, maka firman Tuhan akan mengingatkan tidak boleh kita lakukan. Sebaliknya, bila hal itu adalah sebuah kebenaran, maka Roh Kudus juga akan mengingatkan kita untuk kita melangkah, bertindak, berbuat seperti yang Tuhan ingatkan di dalam firman-Nya, sehingga kita dapat melangkah di dalam kebenaran. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, peranan Roh Kudus biarlah kita pahami dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin indah, semakin bahagia, semakin kita dituntun oleh Tuhan berjalan pada kebenaran. Dengan demikian dapat kita simpulkan inti peranan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Menurut bacaan ini ada 3. Yang pertama, dia sebagai penolong untuk diam di dalam kehidupan kita, supaya ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang kedua, dia menjadi penghibur atau menjadi penuntun untuk selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang benar menurut firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah Roh Kudus, roh kebenaran itu mengingatkan kita tentang semua yang Tuhan katakan di dalam firman. Jadi, Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan atau perkataan Tuhan, sehingga hati kita menjadi kokoh, hati kita menjadi kuat di dalam Tuhan, pikiran kita menjadi kuat, dan kita dapat melangkah berdasarkan firman Tuhan yang Tuhan telah ingatkan kepada kita sekalian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya bahasan firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini memberi pelajaran yang berarti dalam kehidupan kita, sehingga kita lewat bacaan ini dapat mengerti dan memahami peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. Biarlah kiranya firman ini menjadi berkat, menjadi anugerah dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita berpikir, bertindak, melangkah, berbicara, dan berbuat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita. Terima kasih saudaraku, terpujilah namanya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tiba saatnya kita akan berdoa pada saat ini. Kita mungkin ada pergumulan oleh karena kesehatan terganggu, pergumulan karena kita mungkin sedang mencari pasangan hidup, atau kita sedang mengalami tantangan, pergumulan yang begitu berat, sehingga seolah-olah kita tidak mampu lagi untuk memikulnya. Mari kita berdoa bersama, karena Kristus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun tantangan kehidupan, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Percayalah, Tuhan menyertai, karena Tuhan hanya sejauh doa. Karena itu, mari kita padukan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya
Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami adalah menolong kami dan menyertai kami selama-lamanya. Kemudian mengajarkan kami agar kami dituntun pada jalan kebenaran, dan Roh Kudus juga mengingatkan akan perkataan firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami hari demi hari semakin indah di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Jika mereka berada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus menolong, memulihkan, bahkan menyembuhkan sakit mereka, sehingga di dalam nama Yesus Kristus, segala penyakit enyah dari kehidupan mereka, dan kuasa Tuhan diberlakukan, dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga kesehatan mereka menjadi pulih kembali dalam nama Yesus, oleh karena kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa kalau mereka sedang berada dalam pergumulan, tantangan kehidupan, bahkan masalah yang sedang dihadapi, dan mereka ya Tuhan tidak sanggup untuk memikulnya, dan mereka membutuhkan anugerah, berkat, kekuatan, pertolongan yang berasal dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan tetap senantiasa berpengapa, tetap senantiasa terberi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kokoh kuat di dalam Tuhan, dan cakap dan bijak dalam menghadapi apapun, karena Tuhan menyertai, memberkati kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema, sehingga kami bertindak, berucap, dan berkata-kata, bahkan dalam perbuatan kami, selalu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan dalam pemulihan ekonomi, menghadapi masa pandemi ini, kiranya pergumulan bangsa kami segera akan berlalu, dan kami akan kembali lagi menjadi tumbuh ekonomi dan hidup secara normal kembali dalam tantangan hidup baru, agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu indah dan mulia bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa, bersyukur, dan berserah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan, penolong yang sejati, dan gembala yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita di saat ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.